Hai guys, ketemu lagi. Malam ini adalah edisi spesial karena The Sex Scientist sudah mencapai 1000 subscriber. Jadi terima kasih atas dukungannya. Seperti janji saya, 1000 subscriber kita akan melakukan hacking pada IoT berbasis Wi-Fi. Oke, kita langsung saja untuk menghemat waktu. Jadi di sesi kali ini saya bagi ke dalam 3 bagian untuk memudahkan penonton ya. Jadi bisa menonton videonya dalam durasi yang pendek-pendek. Jadi bagian pertama itu kita akan bahas arsitektur IoT. Di situ akan saya perkenalkan produknya seperti apa cara kerja produk yang akan kita hack, termasuk kita jelaskan juga resiko-resiko yang mungkin terjadi. Kemudian di sesi kedua, di video yang kedua, itu akan kita bahas tentang bagaimana cara melakukan pencurian password, termasuk melakukan cracking password pada proses commissioning di IoT device tadi. Kemudian sesi yang ketiga, kita akan bahas hijacking. Jadi kita coba melakukan hijacking device tanpa melakukan pencurian password. Jadi dua teknik ini sebenarnya dua teknik yang cukup unik. Bagi saya itu teknik yang agak nakal ya dari sisi scientific point of view, karena kita menggunakan beberapa teknik matematik untuk bisa melakukan cracking password. Kemudian juga kita menggunakan beberapa teknik sains untuk bisa melakukan hijacking. Jadi kita langsung saja di video yang pertama adalah kita bahas dulu arsitektur IoT Wi-Fi-nya. Jadi kurang lebih seperti ini arsitektur IoT Wi-Fi. Biasanya kita punya peralatan ya di rumah tangga, apakah itu vacuum cleaner, speaker, kulkas, atau CCTV, bahkan peralatan-peralatan kesehatan, atau bahkan lampu, itu terkoneksi ke Wi-Fi. Kemudian dari Wi-Fi itu terkoneksi langsung ke internet atau ke cloud ya. Jadi data-data di semua device yang ada di rumah ataupun juga mungkin di kantor atau mungkin di pabrik atau di industri itu langsung terkoneksi ke cloud. Bahkan bukan cuma itu, bukan cuma peralatan-peralatan, tapi ada juga kemungkinan device-device lain, misalkan kontrol pada listrik ya, yang vital, atau kontrol pada emergency service, semuanya mungkin terkoneksi ke Wi-Fi, kemudian dari Wi-Fi itu di-forward data-datanya langsung ke internet cloud. Nah, dalam hal ini biasanya standar user ataupun engineer ataupun employee di sebuah perusahaan itu bisa melakukan controlling device. Jadi mereka punya dua pilihan. Pilihan pertama melakukan controlling pada device melalui jaringan lokal, di mana user itu melakukan koneksi pada Wi-Fi dengan catatan bahwa si user ini tahu password dan username dari Wi-Fi access point ini. Kemudian dari Wi-Fi access point dia bisa melakukan kontrol, apakah kontrol jaringan listrik, kontrol peralatan-peralatan device, atau mungkin di kantor bisa melakukan kontrol peralatan-peralatan kantor, misalkan printer atau peralatan-peralatan misalkan smart card dan seterusnya ya. Kemudian ada juga pilihan lain, jadi user bisa melakukan koneksi langsung ke cloud. Dari cloud itu dia juga bisa mengirimkan perintah ke ke device melalui access point. Jadi misalkan user itu berada di luar rumah atau user berada di luar kantor, dia cukup melakukan koneksi melalui 4G atau 3G jaringan seluler, kemudian dari jaringan seluler itu mencapai cloud, dari cloud dia bisa melakukan kontrol ke device-device target yang memungkinkan untuk dikontrol. Jadi kurang lebihnya demikian ya. Nah, di sini saya punya konfigurasi Smart Light ya. Mungkin saya tunjukkan, saya sudah baru unpackage. Ini adalah salah satu contoh Smart Light, contohnya berbasis Wi-Fi. Kurang lebihnya sebenarnya cara kerjanya mirip satu sama lain. Jadi cara kerjanya kulkas, cara kerjanya vacuum cleaner, semuanya terkoneksi ke Wi-Fi access point dulu sebelum bisa terkontrol oleh user. Apakah dikontrol melalui access point atau dikontrol melalui cloud. Nah, di sini sebenarnya produknya namanya WIS ya. Ini WIS salah satu lampu Wi-Fi yang cukup terkenal di pasarannya, terutama di Eropa. Ini punya banyak feature, jadi feature-featurenya luar biasa ya. Banyak yang menarik di sini. Misalkan lampu ini bisa dikoneksikan ke kamera, dan ketika kamera mendetek ada gerakan, lampu otomatis menyala. Jadi misalkan dia bisa mendeteksi kehadiran manusia ya. Jadi ada orang yang hadir, lampunya bisa otomatis menyala. Kemudian juga, jadi lampu juga bisa dikonfigurasi. Jadi dalam kondisi-kondisi tertentu, misalkan cuacanya sedang panas ya, ketika cuaca panas, lampu itu bisa otomatis berubah warna sesuai dengan konfigurasi. Jadi cukup smart lampunya ini. Kemudian di sisi lain juga, dia bisa dikombinasikan dengan sensor-sensor yang lain. Misalkan
ketika kadar karbon dioksida meningkat di udara, di dalam sebuah ruangan ya, karbon monoksida, sorry, itu bisa otomatis lampunya memberikan warna merah untuk peringatan bagi orang-orang di sekitarnya. Jadi ini benar-benar lampu cerdas ya, smart light. Kemudian juga bisa misalkan dia mendeteksi pengendara atau penghuni rumah, mobilnya datang, otomatis juga lampunya menyala di garasi. Misalkan seperti itu, kurang lebihnya ada banyak feature yang bisa dimanfaatkan dari sini. Kemudian ada juga feature lain, jadi lampu itu bisa dikontrol melalui voice assistant, misalkan kita tahu melalui Google Assistant atau Siri di iOS ya, atau bisa juga melalui Alexa, Amazon Alexa maksud saya. Dan juga lampunya juga cukup menarik karena lampunya support 16 juta warna ya. Tuh user punya banyak pilihan untuk mengganti warna. Ya, sekian. Ada banyak fitur-fitur menarik dari smart light ini. Nah, risikonya. Jadi kita tahu bahwa tentunya smart light, jika sebuah sistem terkoneksi ke internet, tentunya ada risiko. Ada banyak kejadian, biasanya itu ada satu kejadian di tahun 2018 ya, bahwa ada sebuah kasino itu database-nya dihack, data-datanya dicuri, di mana hacker itu berhasil masuk melalui fish tank ya, fish tank termometer. Jadi biasanya akuarium itu punya termometer, termometernya itu terkoneksi ke internet. Nah, disitulah awal mula bagaimana hacker masuk ke sistem database. Jadi dia masuk dulu ke jaringan lokal melalui IoT device, kemudian dia bisa mengkompromasi. Jadi sebenarnya ini standar sistem ya. Biasanya dia sudah masuk sebagai user, dia bisa misalkan escalate privilege. Jadi ada macam-macam teknik di sini, tapi ini out of the topic ya, bukan, kita tidak sedang membahas bagaimana caranya meningkatkan privilege. Seterusnya, jadi disitulah yang saya maksud tadi. Jadi semua device ini beresiko. Jadi ketika misalkan kamera itu dikompromis, bisa jadi kamera di sebuah industri atau di sebuah perusahaan terkompromisasi, dari kamera dia bisa masuk ke misalkan data-data penting di sebuah perusahaan. Itu sangat mungkin terjadi. Jadi ada banyak resiko di sini, meskipun IoT itu sendiri memberikan fitur-fitur yang sangat menarik. Tapi ya disinilah juga peluang riset buat kita semua. Jadi kita tidak boleh pesimis. Justru itu kenapa kita perlu melakukan riset di IoT. Kita buat bagaimana caranya device-device yang terkoneksi ke internet itu bisa lebih aman. Nah, sekarang saya coba tunjukkan cara kerja smart light ini. Di sini saya sudah punya instalasi smart light. Bisa mungkin saya nyalakan. Mungkin ada baiknya saya stop share dulu. Ya, seperti ini bisa saya nyalakan. Ya, mungkin sudah menyala, maaf ini agak terang. Kemudian di sini terkoneksi ke internet. Terkoneksi ke Wi-Fi access point lokal milik saya, kemudian Wi-Fi itu terkoneksi ke internet ya. Ya, di sini saya bisa melakukan controlling. Misalkan saya bisa mengontrol lewat smartphone secara lokal. Jadi saya koneksi ke Wi-Fi access point milik saya. Kemudian saya coba bisa matikan lampu melalui smartphone saya misalkan. Mati, nyala, atau misalkan sedikit mengganti warna, misalkan menjadi cool white ya, seperti ini, berwarna putih. Atau kita balikan lagi ke warna warm. Nah, juga menarik, jadi saya kasih contoh, misalkan kita bisa juga mengontrol melalui voice assistant ya. Misalkan, turn off the light. Ya, jadi menarik ya, kita bisa melakukan perintah melalui voice assistant. Saya bisa juga misalkan menyalakan lampu. Turn on the light, please. Ya, oke. Kemudian kita bisa juga bahkan mengganti warna dari sini. Jadi, change the light one to color white. Dimming the light one to 25%. Oh, dia nggak bisa baca. Turn off the light. Ya, kurang lebihnya seperti itu ya. Sangat menarik. Fitur-fiturnya menarik, ya, tapi itu tadi beresiko. Makanya di sini saya akan tunjukkan beberapa, paling tidak ada 2 teknik hacking yang saya temukan di sini yang akan kita demokan di sesi berikutnya. Oke,
selesai untuk sesi ini, kita masuk ke sesi berikutnya. Sampai ketemu di sesi berikutnya.